Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia pemilihan, penatua, diaken, dan juga majelis pertimbangan, serta badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Melalui kesempatan ini saya akan menguraikan tugas-tugas pokok mereka. Jadi dalam hal ini, saya tidak akan membahas lagi tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat. Mungkin itu akan lebih banyak kita bersama-sama akan menyimak itu dalam khotbah-khotbah yang telah saya persiapkan dalam kebaktian-kebaktian rumah tangga maupun dalam kebaktian kategorial yang berlangsung sejak minggu lalu dan minggu-minggu ke depan ini. Jadi sekali lagi bahwa pada kesempatan ini kita bersama-sama akan menyimak tentang tugas-tugas pokok dari jabatan-jabatan tadi, penatua, diaken, majelis pertimbangan, dan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Penatua dan diaken bersama dengan pendeta pada dasarnya merupakan gembala kolektif yang mengawasi atau menilik jemaat. Dalam Alkitab terjemahan lama, terjemahan baru, yang pertama itu menggunakan istilah penilik, dan dalam terjemahan baru 2 memakai istilah pengawas atau mengawasi. Jadi penatua, pendeta, dan diaken adalah penilik atau yang mengawasi jemaat. Itu dilakukan dengan cara memimpin dan mengarahkan jemaat ke jalan yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Perbedaan mendasar dari tugas penatua dan diaken adalah sebagai berikut. Saya tidak akan baca lagi tentang pendeta ya, khusus untuk penatua dan diaken saja perbedaan mendasarnya. Pertama, penatua. Fungsi utama penatua adalah melayani dalam bidang penggembalaan, pengajaran, dan kepemimpinan secara rohani. Beberapa ayat yang menjadi ayat pendukung nanti dibuka ya, baca sendiri. Saya tidak akan uraikan saya tidak akan bacakan secara panjang lebar. Nanti Bapak Ibu bisa membuka ayatnya. Kisah Para Rasul 14 ayat 23, Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 6, Kisah Rasul 20 ayat 28, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, dan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Nah, dari fungsi utama ini kemudian kita bisa menjabarkan tugas-tugas pokok mereka, tugas penatua ini, yaitu menggembalakan jemaat dengan cara menasehati, menguatkan, menegur dengan kasih, menjaga kemurnian pengajaran berdasarkan Alkitab, memimpin ibadah, memimpin doa, dan mendampingi pendeta saat melaksanakan pelayanan-pelayanan yang mereka dibutuhkan di situ, seperti misalnya sakramen, perjamuan, atau baptisan. Mengawasi kehidupan rohani jemaat agar tetap setia pada firman Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah menjadi teladan hidup dalam iman, kasih, dan kesucian. Fokus utama penatua berarti menangani pelayanan rohani dengan cara mengajar, memimpin, dan menggembalakan jemaat. Lalu yang kedua, diaken. Fungsi utamanya adalah melayani dalam bidang pelayanan sosial, diakonia, dan kebutuhan fisik atau jasmani jemaat. Ayat-ayat pendukungnya, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6, 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Nah, dari fungsi utama ini kemudian kita bisa jabarkan menjadi tugas-tugas pokok mereka, diakennya, yaitu menolong jemaat yang miskin, yang sakit, atau yang berkekurangan. Mendistribusikan atau mengantar bantuan kasih kepada anggota jemaat yang dipandang layak untuk dibantu. Menangani keuangan gereja, menangani dana bantuan sosial gereja baik untuk warga jemaat maupun untuk
masyarakat secara umum, mendampingi jemaat yang mengalami duka cita dan pergumulan lainnya. Sama dengan penatua tadi, juga mendampingi pendeta saat ada pelayanan-pelayanan khusus seperti perjamuan ataupun baptisan, sakramennya. Dan sekali lagi sama juga dengan penatua, yang tidak kalah pentingnya harus diperhatikan seorang diaken adalah menunjukkan keteladanan dalam melayani dengan rendah hati. Dengan demikian fokus utama seorang diaken adalah pelayanan diakonnya dalam hal kesejahteraan jasmani atau fisik warga jemaat dan pelayanan sosial. Untuk lebih memahami barangkali saya coba memberikan ilustrasi. Bapak Ibu bisa membayangkan misalnya kehidupan sebuah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan ibu adalah gembala rohani dalam keluarga. Mereka memperhatikan arah hidup anak-anaknya, keluarganya, memberi nasihat, menegur bila ada yang salah, ada yang keliru, mengajarkan nilai-nilai luhur bagi anak-anak dalam keluarga, berdoa untuk keluarganya. Nah, ini gambaran hidup seorang penatua. Ayah dan ibu ibarat seorang penatua yang menjaga, menuntun, dan memberi makan secara rohani, tekanannya pada rohaninya kepada jemaat. Nah, lalu anak-anak, dalam hal ini anak-anak yang peduli kebutuhan keluarga atau dalam rumah. Anak-anak dalam hal ini mereka membantu, misalnya membantu ibu belanja, menyiapkan makanan, mengurus yang sakit, membagikan apa yang dimiliki supaya semua merasa cukup. Bahkan membantu orang-orang yang ada di sekitar mereka, mungkin tetangga, bagi makanan yang mereka miliki. Nah, ini adalah gambaran seorang diaken, melayani kebutuhan jasmani, tekanan pada jasmani ya, atau fisik, menolong dalam kesulitan, dan membagikan kasih secara nyata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penatua dalam hal ini mengurus pelayanan rohani jemaat, ya, tekanan pada rohania, sedangkan diaken mengurus kebutuhan secara jasmani atau fisik jemaat. Keduanya bekerja bersama agar gereja utuh dalam mempraktekkan kasih dalam mereka melayani. Keduanya saling melengkapi supaya jemaat bertumbuh seimbang, rohani kuat, jasmani tercukupi. Itulah tugas penatua dan diaken. Nah, terkait dengan majelis pertimbangan, mereka bertugas untuk memberi nasihat, memberi masukan, memberi pertimbangan-pertimbangan kepada majelis, dalam hal ini penatua dan diaken, atau juga warga jemaat, jika ada hal-hal yang mereka pandang perlu untuk mereka kasih masukan. Nah, jadi dalam hal ini, seorang yang berperan atau menduduki jabatan majelis pertimbangan itu adalah seorang yang mengerti organisasi, setidaknya pernah menjabat majelis, sehingga mereka tahu suka duka menjadi seorang pelayan. Nah, itu hal penting dari seorang yang menduduki jabatan majelis pertimbangan. Sedangkan badan pemeriksa perbendaharaan, tugasnya ialah memeriksa seluruh aset gereja yang dikelola oleh majelis. Jadi arah pekerjaannya ialah memeriksa dan mengontrol semua aset-aset gereja yang dikelola oleh majelis, demi tujuan untuk kebaikan bersama. Saya kira itu, kiranya penjelasan ini berguna bagi kita semua. Terima kasih, demikian.